Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi AR. Jadi, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi yang telah saya buat, yaitu AR Voka Hand. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Destianto dengan NPM 52204112217. Langsung saja masuk ke materi utamanya. Baik, di bagian latar belakang masalahnya ini tuh kan topik yang saya ambil itu kan tentang penyandang tuli atau tunarungu. Jadi latar belakang masalahnya itu ya karena banyak penyandang tuli atau tunarungu kesulitan berkomunikasi dengan orang awam seperti kita yang tidak menguasai bahasa isyarat. Jadi karena bahasa isyarat itu tidak dipelajari secara luas di masyarakat, maka hambatan komunikasi antar keduanya itu eh, sangat terbatas. Jadi kayak di bidang pendidikan, terus pelayanan publik, hingga interaksi sosial sehari-hari itu sangat terbatas. Lalu bagian implikasi dari masalah tersebut, masalah yang ada, ya karena masalah tersebut pasti akan ada peningkatan kesenjangan komunikasi antara penyandang tuli atau tunarungu dengan masyarakat umum seperti kita. Jadi kesalahpahaman, terus ya selama percakapan yang bisa berdampak pada pelayanan publik, pekerjaan dan kehidupan sosial, penyandang tuli atau tunarungu itu pasti terkadang merasa terisolasi secara sosial karena hambatan komunikasi. Terus apa sih solusi yang ditawarkan? Jadi karena eh, ada masalah-masalah tersebut, ada implikasi masalah dari yang telah saya jelaskan tadi, maka alternatif paling mudah itu adalah aplikasi AR Vokahen ini. Jadi ada beberapa fitur utama, yaitu yang pertama itu ada penerjemah real time bahasa isyarat ke teks suara. Terus yang kedua ada visualisasi AR 3D untuk menampilkan gestur tangan dalam bentuk animasi yang interaktif. Mode pembelajaran untuk melatih pengguna mengenali kosakata bahasa isyarat. Terus ada fitur suara juga yang mengubah teks hasil terjemahan ini menjadi audio sehingga lawan bicara bisa langsung memahami. Terus interaktivitas AR dengan gestur, sentuhan layar, dan kontrol suara untuk memudahkan pengalaman pengguna. Terus platform dan arsitektur sistem. Jadi untuk arsitektur sistem itu sendiri ada inputnya itu berupa kamera untuk menangkap gerakan-gerakannya, lalu diproses model AI mengenali gestur, lalu mengkonversi ke teks, terus outputnya itu visualisasi teks di layar plus suara. Lalu untuk platformnya itu mobile itu ada Android sama iOS, terus ada juga dukungan untuk AR glasses di masa mendatang. Setelah itu hardware dan sensor yang digunakan. Untuk beberapa hardware atau sensor yang digunakan itu ada kamera yang ada di HP, itu untuk menangkap gestur tangan. Input utamanya itu kan nanti direkam pakai kamera. Terus ada mikrofon, ini eh, digunakan untuk interaksi suara dua arah. Lalu untuk speaker, untuk menghasilkan output suara hasil terjemah. Ada smartphone itu sendiri menjadi perangkat utama menjalankan aplikasi AR Vokahen ini. Terus selanjutnya software yang digunakan, software yang digunakan itu antara lain itu ada Unity 3D itu untuk pengembangan AR, lalu ada AR Core atau AR Kit itu untuk framework AR-nya sendiri, ada TensorFlow atau MediaPipe itu untuk pengenalan gerakan tangan, ada text to speech, TTS atau apa ya ini tuh untuk mengubah teks hasil terjemah menjadi suara, lalu ada Blender untuk pembuatan model 3D, misal kayak tangan, bahasa-bahasa isyaratnya dibuat dari model 3D di software Blender. Selanjutnya konten atau objek dalam sistem. Antara lain itu ada objek 3D tangan itu sendiri. Jadi
Nanti ini untuk menampilkan simulasi bahasa isyarat. Terus ada objek 2 dimensi, teks untuk terjemahan di layar, terus ada animasi, gerakan tangan itu sendiri, terus suara, itu output percakapan untuk lawan bicara. Lalu ada cara mendapatkan kontennya itu model 3D itu dibuat dengan Blender yang saya jelaskan sebelumnya. Dataset bahasa isyarat didapat dari open dataset, misal ASL dataset, ESL dataset, atau dibuat sendiri. Terus untuk teks dan suara dihasilkan otomatis dari sistem. Selanjutnya, gimana sih cara berinteraksi dalam sistem itu sendiri, sistem air Hokkaido ini? Jadi pertama itu kan input dari kamera akan menangkap gestur, misal dari gestur tangan orang yang akan kita terjemahkan. Lalu kita klik di layar mengganti mode isyarat ke teks atau teks ke suara. Terus setelah itu kalau kita memilih suara itu akan bisa komunikasi dua arah. Untuk feedbacknya sendiri, teks muncul di layar, suara terdengar juga melalui speaker. Nah, ini untuk tampilan UI-nya. Jadi yang di tengah itu ada fitur kamera untuk membaca gesturnya, akan ditampilkanlah 3D dari gestur yang terekam tersebut. Misal itu kayak ada gestur menolak, terus di sampingnya itu gestur maaf, dan lain-lain. Ada beberapa fitur-fitur juga yang diunggulkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.